Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan segera membawakan Warta Berita PTS tanggal 17 Agustus. Insiden pertikaian antar pekerja migran terjadi di stasiun kereta api Taichung pada hari Minggu tanggal 13 lalu. Sekelompok PMI bentrokan, saling berteriak dan bahkan mengacungkan pisau di alun-alun depan stasiun, membuat warga menghindar ketakutan. Menurut polisi, ada 4 PMI mengalami luka-luka. Seluruh kasus akan diselidiki dan ditangani berdasarkan hukum. Sekelompok PMI saling mengejar dan berteriak, salah satunya diduga memegang pisau. Banyak orang yang menyaksikan kejadian itu dan menghindar karena takut. Setelah menerima laporan, polisi tiba di lokasi, gerombolan telah membubarkan diri. Namun 4 PMI mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sekitar pukul 4 tanggal 13, warga menyaksikan sekelompok PMI saling berteriak dan bahkan mengacungkan pisau di alun-alun stasiun kereta api Taichung. 从那个楼梯这样冲上来然后他是后来有亮刀，但是没有拿刀攻击，但是有打群架的一个现象这样。 Karena terjadi di stasiun kereta api yang dipenuhi orang saat liburan, konflik tersebut memicu isu keamanan umum. Setelah melakukan investigasi, polisi menemukan bahwa 2 kelompok PMI yang terlibat konfrontasi juga pernah bertikai sebelumnya. Tanggal 13, kedua kubu bertemu lagi di stasiun kereta api dan bentrokan pecah akibat perbedaan pendapat. Polisi saat ini sedang melacak pelaku berdasarkan kamera pengintai. 火车站那边本来本所就有列入巡逻，现在在巡查，所以当然遇到这种事情，我们还是会再加强我们的巡查的力道。 Pihak kepolisian menyampaikan mereka akan menurunkan lebih banyak personel di sekitar stasiun kereta, juga akan memperkuat frekuensi patroli dan mekanisme pelaporan dengan stasiun untuk menghindari terulang kembalinya hal serupa. Biro Cuaca Pusat CWP mengeluarkan peringatan hujan deras untuk wilayah Kaohsiung dan Pingtung. Zona depresi membawa hujan petir sejak pagi, menyebabkan banyak tempat tergenang air. Gerbang masuk jalan tol di Jiaodu Road sempat ditutup karena genangan air terlalu tinggi. Banyak kendaraan mogok di tengah air yang tingginya mencapai paha orang dewasa. Bahkan ada permukaan jalan yang ambruk di distrik Fengshan. Para pekerja mengendarai motor mereka melewati Pen Quan Road dan air semakin dalam. Mereka ingin berhenti namun terus terbawa oleh genangan air di belakang mereka. Zona depresi membawa hujan petir di Kaohsiung pukul 5 hingga 6 pagi tanggal 17. Banyak jalan tergenang air saat jam kerja. Genangan air di Pen Quan Road, distrik Sanmin dan distrik Niaosong paling dalam mencapai paha orang dewasa. 其他都已经抛锚了，然后我就一直往前骑，因为能见度只有10公尺，其实看不到水有多深。然后到后边的时候，我就一直吹到后面就熄火了，就动不了。旁边还有电箱，还有人漏油，其实很可怕。 Berkendaraan di jalan yang datar juga serasa berlayar dengan perahu karena airnya sangat dalam sehingga jalan berubah menjadi jalur air. Hal ini terjadi di gerbang masuk jalan tol di Jiaodu Road, distrik Sanmin. Ketinggian air mencapai 3/4 ban yang sempat ditutup selama setengah jam. Banjir juga terjadi di Guangfu Road, distrik Fengshan. Sebuah lubang muncul setelah permukaan jalan aspal ambruk di Fonglin Road dan Tongfu Road di distrik Fengshan. Selain di Kaohsiung, genangan air juga terjadi di rumah warga di dataran rendah kota Tongkang, Kabupaten Pingtung. Seluruh rumah terendam lumpur, bagian terdalam mencapai betis orang dewasa. Warga berkata daerah setempat tidak pernah mengalami banjir parah di masa lalu. Mereka menduga hal ini disebabkan oleh lokasi konstruksi di dekatnya yang tidak menyedot genangan air di kolam pada saat hujan lebat dalam jangka pendek. Mereka hanya bisa menunggu cuaca cerah untuk mengatasi hal tersebut. Cuaca panas ditambah dengan hujan yang kembali turun setelah berhenti hanya beberapa hari membuat situasi wabah demam berdarah dengue atau DBD semakin serius. Jumlah kasus di Tainan dan Yunlin terus meningkat pekan ini. JDC mengingatkan gelombang DBD kali ini paling cepat hanya akan mereda pada pertengahan September. Wabah DBD terus meluas. Total kasus di kota Tainan mencapai 1.433 setelah mencatat 62 kasus lokal pada tanggal 16. Kabupaten Changhua telah didaftarkan sebagai kawasan peringatan merah. JDC mensinyalir bahwa gelombang DBD kali ini berkaitan dengan bangkitnya pariwisata pasca COVID, cuaca panas di tahun El Nino, dan kekurangan tenaga ahli pencegahan pandemi. Juga memperkirakan wabah kali ini paling cepat hanya akan mereda pada pertengahan September.
Untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah atas terus tidak diloloskannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT meluncurkan aksi mogok makan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus. Sekitar 40 peserta aksi mengangkat poster bertuliskan tuntutan menuntut DPR segera meloloskan RUU PPRT. Barang kebutuhan sehari-hari dan rantai yang berserakan di lantai melambangkan tantangan yang dihadapi PRT. Dengan sekitar 4,2 juta PRT, Indonesia adalah negara dengan PRT terbanyak di dunia. Namun hingga kini belum resmi mengakui PRT sebagai pekerja. Maka upah minimum, jaminan sosial dan mekanisme mengatasi perselisihan tidak terjamin hukum dan mudah dieksploitasi majikan. Kontes kecantikan Miss Universe baru-baru ini digelar di Indonesia, diikuti 30 kontestan. Usai kontes berakhir, 7 finalis melaporkan bahwa kontestan yang masuk ke babak final diharuskan melepas pakaian untuk diperiksa apakah ada bekas luka. Menganggapnya sebagai pelecehan, ketujuhnya telah mengajukan dakwaan bersama. Finalis Miss Universe Indonesia diumumkan tanggal 3. Hingga proses kompetisi tanggal 15, ada 7 peserta melaporkan bahwa kontestan yang masuk ke babak final diharuskan melepas pakaian untuk pemeriksaan fisik. Alasannya adalah untuk memeriksa apakah ada bekas luka, selulit, dan tato. Bahkan ada 5 kontestan yang difoto dalam kondisi tak tertutup di bagian atas, yang ditonton lebih dari 20 orang di lokasi, termasuk laki-laki. Pihak dari penyelenggara itu tuh bilang kepada saya, open your bra. Lalu saya disuruh angkat kaki satu sebelah kiri. Saya angkat kaki sebelah satu ke kursi ke hadapannya beliau. Lalu saya dicek kaki saya apa kekurangannya. Terus dia menyuruh LO-nya untuk menyatat apa kekurangan dari kaki saya, lalu naik ke bagian atas, bagian private bawah saya. Kami juga mendapatkan beberapa bukti bahkan video yang menyatakan dari si peserta pelaksana ini bahwa memang sudah terjadi body checking begitu, dan semua bukti itu sudah kami kumpulkan. Akhirnya kami mengambil langkah hukum untuk melaporkan hal tersebut kepada Polda Metro Jaya. Organisasi Miss Universe menyatakan telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjasama dengan penyelenggara Indonesia dan berterima kasih kepada para kontestan atas keberanian mereka untuk mengungkapkan hal tersebut. Polda Metro Jaya mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan atas pengaduan tersebut dan pemenang pertama Miss Universe Indonesia tidak termasuk dalam daftar yang diusut. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Lagi di lain kesempatan.